Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mencari bentangan dari mangkuk tirus. Ya, ini adalah gambar kerja dari mangkuk tirus tersebut. Di sini diketahui D1, D2, dan H. Yang diketahui hanya itu D1, D2, dan H, dan juga R3 dan sudutnya 68 derajat. Untuk G ini harus kita cari terlebih dahulu sebetulnya ya. Cuman ini di sini sudah saya carikan supaya cepat. Untuk mencari sisi G ini digunakan rumus Pitagoras. Sebelum itu kita akan kita potong dulu menjadi dua bagian ya supaya memudahkan. Maka jadi seperti ini. Nah, setelah dipotong maka menjadi seperti ini. Yang tadinya D menjadi R. Ada R1, R2, dan juga H. H ini adalah ketinggian dari benda kerja. G ini adalah sisi miring. Untuk mengetahui G ini, maka digunakan rumus Pitagoras. Sisi bagian samping ditambah sisi bagian bawah, maka akan menjadi sisi miring. Yaitu silahkan kalian coba sendiri untuk mencari bagian G ini. 50 sudah diketahui, 20 ini didapat dari 65 dikurangi 45, yaitu hasilnya 20. Maka akar dari 20 kuadrat ditambah 50 kuadrat, maka hasilnya menjadi 54. Setelah itu kita bisa langsung untuk melakukan pelukisan. Pertama kita pindah dulu ke sini ya. Kita pertama pakai garis konstruksi dulu atau garis bantu untuk memudahkan kita. Kita hidupkan dulu ortonya supaya gampang. Nah, seperti ini ya. Nah, pertama masukkan dulu sebentar, saya pindahkan dulu ininya supaya tidak mengganggu. Nah, seperti itu. Pertama urutannya adalah R1 dulu, lalu R2, kemudian G. Itu adalah garis yang harus kita lukiskan. Pertama kita lukis dulu bagian R1. R1 ini sepanjang 65. Nah, kemudian R2 45. Ya, kemudian dilanjutkan dengan G itu adalah 54. Nah, setelah itu kita kasih dimensi dulu supaya tidak bingung. Kalau kalian menggambar manual, maka ini tidak perlu dilakukan karena kalian tinggal bikin garis lalu kasih titik di sebelah sini supaya tidak bingung. Ya, itu kita kasih dulu garis ukuran. Nah, seperti itu. Nah, sorry, ini harusnya 54. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sekarang harus membuat lingkaran dengan diameter R1 ditambah R2 ditambah G. Ya, kalau kalian menggunakan gambar secara manual, maka ini harus dihitung dulu berapa, dan itu adalah diameter lingkarannya. Kalau jari-jarinya juga harus dicari. Tapi kalau di AutoCAD kita tinggal seperti ini aja supaya memudahkan. Nah, ya, kita trim dulu bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Nah, seperti itu. Maka sudah jadi. Ini diameternya R1 ditambah R2 ditambah R3. Setelah itu kita buat garis tegak lurus di perbatasan antara R2
yang ini dan juga G. Artinya di sini, di titik ini kita buat garis tegak lurus. Kalau kalian menggunakan gambar manual, itu harus bikin perpotongan dulu di sini. Di sini menggunakan titik pusat ini. Ya, setelah ada perpotongan 2 di sini, maka kita tinggal bikin perpotongan sembarang di atas ini, maka kita sudah bisa menarik garis lurus. Kalau di AutoCAD, kita bisa gunakan garis konstruksi supaya langsung jadi ya dengan mudah. Kita trim bagian yang tidak diperlukan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tarik garis dari perpotongan perbatasan tadi R2 dan G. Kita tarik garis seperti ini ke perpotongan R1 dan R2 atau batas R1 dan R2 sebelah sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian di gambar manual tinggal ukur saja. Menggunakan Mister tinggal ukur garis ini atau sisi bagian ini berapa ukurannya. Maka itu adalah radius. Sekali lagi, radius atau jari-jari dari bentangan yang akan kita lukis. Ya, kalau di AutoCAD kita bisa ukur saja langsung menggunakan dimension. Itu terlihat bahwa garisnya adalah 89,25. Bisa kita bulatkan menjadi 90. Ya, walaupun pembulatan ke atasnya ini agak jauh, itu nggak apa-apa. Karena dalam pengerjaan itu akan lebih baik lebihan benda kerjanya daripada kurang. Karena kalau kurang bisa fatal akibatnya. Nah, ini kalau misalkan kita bulatkan jadi 90. Nah, artinya diameter bentangan kita adalah 180. Sedangkan benda kerja atau bahan awal yang biasa disiapkan di kita itu berukuran 185 kali 185. Maka itu sudah mencukupi untuk membuat ukuran diameter 180. Sehingga bahan atau benda kerja yang terbuang tidak akan terlalu banyak. Nah, itulah cara mencari bentangan dari mangkuk tirus. Intinya bentangan dari mangkuk tirus adalah sisi miring bagian ini. Kalau diukur ini menggunakan Mister juga sama, mendekati 90. Untuk saat ini kita cukupkan dulu untuk cara mencari bentangan mangkuk tirus. Silahkan mencoba sendiri, baik menggunakan gambar manual maupun menggunakan AutoCAD. Selamat mencoba. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.